Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Epi Sukma, biasa di apa kabar semua sahabat Lestari? Saya harap semua sehat ya, Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa dan menarik sekali untuk kita bahas, bincang seputar ASI dan menyusui. Apa itu ASI? Ya kita sudah tahu ASI itu apa, karena sudah sering dengar ya. Eh, Baiklah, sahabat Lestari, materi ini akan kita bahas bersama dokter yang sangat luar biasa dan keren sekali tentunya, Dokter Kristi Sitorus Cimi. Halo Thank dokter, Halo. gimana dokter? Bisa dikenalkan dulu dirinya dokter? Perkenalkan, saya Krisis Torus di Medan saat ini domisilinya dan saat ini praktekan 21 Jalan Amal Ring Road, Medan. Oke, gimana dokter? Kita mau bahas tentang ASI ya dokter ya, hari ini ya. Iya, oke. Oke, jadi seperti yang kita tahu, setiap wanita itu mempunyai payudara dan punya rahim. Kan. Jadi payudara itu diciptakan Tuhan utamanya adalah memberikan makan kepada anak yang sudah dititipkan pada kita. Jadi, bagi wanita yang bisa hamil dan dikaruniakan anak, percaya bahwa Tuhan pasti sudah menitipkan minuman dari payudara yang sudah Tuhan ciptakan. Jadi, untuk ASI sendiri, itu sebenarnya kalau kita perlu ketahui juga, dari WHO dan UNICEF itu merekomendasikan ada 4 gold standard untuk pemberian makan bayi dan anak kecil. Yang pertama itu pada saat IMD, ya IMD itu inisiasi menyusui dini yang dilakukan segera setelah lahir, bayinya langsung diletakkan di dada ibu dalam keadaan dada ibu itu sudah tidak ada kain atau tidak ada selimut yang menutupi sehingga kulit bayi dan kulit ibu itu ketemu. Jadi skin to skin selama kalau bisa selama mungkin dan jangan khawatir kalau di saat skin to skin itu pasti mungkin bayinya itu nggak langsung mendapatkan puting untuk nyusu. Jadi awalnya itu bayi itu pertama aktif terus nanti tertidur ada 9 tahapan IMD itu mungkin bisa dibahas atau mungkin teman-teman nanti bisa lihat juga di Instagram aku nanti untuk membahasnya lebih lanjut. Itu IMD. Jadi bukan mendapatkan puting yang utama, tetapi skin to skin-nya. Jadi, manfaat skin to skin sendiri itu untuk menstimulasi hormon oksitosin untuk mengeluarkan plasenta. Kalau misalkan plasenta itu kan harus lahir, apalagi kalau yang per vaginam atau lahiran melalui itu akan melahirkan bayi dulu, lalu 30 menit selanjutnya itu harus keluar plasenta dari dalam rahim. Karena kalau misalkan plasenta tidak keluar setelah 30 menit, itu bisa beresiko perdarahan pada ibu dan bisa mengalami kematian pada endingnya karena kehilangan darah yang sangat banyak. Nah, itu pentingnya IMD salah satunya ya. Itu Jadi, langsung di sini dok ya, langsung di dada loh dok ya. Gitu ya baru lahir, bayinya langsung kalau ditaruh di ada bisa lihat juga di Instagram aku itu ada aku post tentang skin. ini. Ini benar-benar tanpa busana, tanpa tanpa selimut yang ada di antara kulit bayi dan ibu. Jadi benar-benar kulit bayi dan ibu kena gitu, skin to skin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ya menyusui sampai 6 bulan eksklusif tanpa ada pemberian tambahan susu lain makanan ya. Oh Dan iya yang dok. ketiga adalah melanjutkan IMP-ASI. Jadi MPASI itu makanan pendamping ASI, artinya ASINya tetap diberikan gitu. Jadi Oh 6 iya bulan gini. pertama itu Oke gimana? baik dokter. ASINya kan sebelum MPASI tadi dokter ya. Sebelum Eksklusif. MPASI kan ASI dulu tuh. Iya. ASI dulu dok. Emang kandungan ASI apa aja sih dok? Kok bisa itu bisa ASI aja tanpa makanan tambahan? Apa Oke. cukup kandungannya apa aja dok? Ya, jadi 6 bulan pertama itu memang 100% ASI dapat mencukupi kebutuhan bayi.
Jadi tidak perlu ada tambahan lain. Nah, kalaupun ada masalah, silakan ketemu dengan konselor menyusui terdekat, ya, atau dokter anak juga sekarang ada juga yang konselor menyusui, bisa sekalian konsultasi. Lalu di dalam ASI tentunya sangat banyak kandungannya yang sebenarnya kalau bisa dilihat dalam literatur itu satu halaman tuh nggak cukup. Jadi ada lebih dari satu halaman yang menjelaskan hanya kandungan ASI saja. Dan itu berbeda dengan susu formula, di mana di dalam ASI itu terdapat banyak antibody. Itu ASI itu adalah zat hidup. Jadi ada bakteri baik, ada hormon, bahkan ada stem cell, memperbaiki atau membuat pertumbuhan organ bayi itu semakin sempurna. Jadi kan kita punya bayi itu kalau baru lahir itu banyak yang belum matang ya. Misalkan usus bayi, saluran untuk bagian pencernaan. Jadi benar-benar itu belum matang. Makanya ASI itu dapat mematangkan organ lebih cepat. Dan di dalam ASI juga kalau nggak yang kita bisa bandingkan, kalau di dalam ASI itu ada terdapat Hamlet atau human alpha sorry tadi baterainya low band, sorry Mbak. Jadi ada human alpha lactalbumin made lethal to tumor cell. Jadi itu mencegah atau membunuh sel-sel tumor yang bisa beresiko terpapar ke bayinya itu sendiri. Makanya banyak banget manfaat ASI pada saat menyusui. Kita membuat atau menurunkan resiko penyakit-penyakit yang sangat mengancam tumbuh kembangnya si bayi, bahkan untuk jangka panjang, bukan jangka pendek aja tapi jangka panjang juga gitu. Misalkan untuk diabetes, penyakit jantung dan lain-lain. Untuk ibu sendiri itu punya banyak manfaat juga. Beberapa diantaranya mencegah kejadian kanker payudara, kanker induk telur, dan juga masalah obesitas, DM, bahkan Alzheimer. Jadi itu masih beberapa yang saya sampaikan. Jadi benar-benar banyak sekali manfaatnya. Menyusui itu bukan cuma sekedar memberikan nutrisi, tapi juga memberikan kenyamanan dan keamanan buat si bayi. Itu yang ketiga. Jadi menyusui tetap dilanjutkan saat MPASI. Ya, nanti kalau udah 6 bulan pertama itu 100% kebutuhannya terpenuhi. Nanti 6 sampai 8 bulan itu udah 70%, 30%. Jadi 30% dari MPASI. Lalu 9 sampai 11 bulan itu sudah 50-50. Nah, di atas 1 tahun itu udah 70% makan, 30% ASI. Jadi kalau di atas 1 tahun ada masalah soal berat badan, coba dilihat masalah MPASI-nya gimana, karena lebih banyak sebenarnya makan gitu. Jadi bukan masalah ASI-nya nggak cukup atau tidak, apakah makanannya cukup atau tidak, karena 70% dari makanan. Begitu. Dokter. Jadi yang Terus dibilang itu kan 3, belum keempat. Oh iya, oke dok, lanjut dok. Keempat itu adalah menyusui tetap dilanjutkan sampai 2 tahun atau lebih. Itu rekomendasi dari WHO dan UNICEF. 2 tahun itu didampingi sama MPASI tadi dokter ya? Iya. 6 bulan, berarti yang 6 bulan itu eksklusif ya dok, yang dibilang eksklusif itu selama 6 bulan ya dok ya? Ya, 6 bulan eksklusif. Jadi dok, kalau misalnya apa saja sih dok yang mempengaruhi ibu produksi ASI-nya itu sedikit, apa saja dok? Oke. Ini kedengaran kan? Kedengaran dokter. Jadi sebenarnya untuk masalah adakah mempengaruhi mungkin punya ASI-nya sedikit, itu ada beberapa macamnya. Jadi pertama itu kita lihat dulu apakah pada saat melahirkan itu ada IMT atau pengeluaran ASI. Misalkan bayinya itu prematur, ibunya ada nggak dibantu sama tenaga kesehatan untuk mengeluarkan ASI-nya di awal-awal. IMD atau skin to skin itu sangat berpengaruh dalam proses menyusui, apalagi di awal-awal. Jadi sangat disayangkan sekali kalau misalkan setelah melahirkan tidak dilakukan IMD. Kalaupun memang ada karena ada kejadian, misalkan ada kondisi tidak stabil pada ibu ataupun bayi atau keduanya, bisa dilakukan skin to skin setelah bayi dan ibu stabil gitu.
pada saat proses di rumah sakit setelah melahirkan, itu coba dilihat gimana posisi pelekatannya, apakah sudah tepat atau belum, dan apakah menyusuinya itu ada proses menelannya atau hanya ngempeng aja, itu benar-benar harus dicek. Jadi pelekatan yang efektif itu membuat transfer ASI jadi optimal, sehingga kalau produksi itu kan sebenarnya use it or lose it. Jadi kalau kita nggak gunakan payudara Hmm. untuk ASI, yang pertama hisapan bayi, yang selanjutnya itu pompa ataupun peratangan sih yang paling efektif daripada pompa ya. Jadi kalau nggak kita lakukan itu ya akan berkurang, lama-lama hilang gitu. Jadi semakin sering menyusuin, maka produksi ASI akan semakin meningkat. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan si bayi. Dan tentunya kalau menyusuin itu on demand tanpa jadwal, jadi nyusu semau bayi. Nah, selanjutnya untuk yang lain-lain, misalkan ada masalah hormon atau masalah dalam kelenjar payudara si ibu. Kelenjar payudara ini, masalah kelainan payudara ini sebenarnya jarang ya. Kalau misalkan ibunya tidak sulit hamil, itu sangat jarang sekali ada kelainan payudara. Dan yang tentunya yang masalah lainnya, masalah hormonal, misalkan PCOS, yang yang ke dokter kan bisa dikonsultasikan dengan dokter kandungan. Masalah PCOS itu kalau biasanya sulit hamil pada ibu-ibu yang mengalami PCOS, atau masalah hormonal seperti tiroid gitu. Jadi masalah-masalah hormonal ini juga berpengaruh sama produksi ASI. Tapi ini bisa, kalau misalkan ada ibu-ibu yang mengalaminya, bisa konsultasi konselor menyusui untuk dibantu gimana caranya untuk meningkatkan produksi ASI. Dan mungkin akan ditambahkan obat-obatan dengan pengawasan dalam waktu tertentu, dan juga tentunya yang utama adalah mengevaluasi dan juga memperbaiki posisi pelekatan bayi pada saat nyusu. Itu sih. Jadi untuk ibu-ibu yang mau meningkatkan produksi ASI dan tidak ada masalah-masalah hormonal seperti yang tadi saya sebutkan, PCOS, masalah tiroid, terus ada kelainan payudara ataupun ada riwayat operasi payudara sebelumnya yang bisa mempengaruhi jaringan payudara, itu bisa diperbaiki dengan memperbaiki posisi pelekatan saja dan juga menyusui lebih sering gitu. Jadi gini dok, misalnya nih dok, ada yang baru lahiran nih, ibu-ibu yang baru dok, yang baru lahiran, ASInya itu sedikit yang keluar, tapi bayinya kan rewel terus nih dok, dikasih susu, diminum susu formula, itu nggak apa-apa dok, Oke, atau itu sebaiknya ditunggu aja. namanya disebut dengan prelactal feeding. Sebenarnya kalau prelactal feeding itu merupakan suatu hambatan juga untuk ibu nantinya pada saat nanti pulang. Kan kita harapkan pada saat di rumah sakit atau di vaskes itu saat itu nakes membantu ibu untuk bisa nyusuin. Jadi pulang itu ibu-ibu udah lebih pede dan bisa untuk nyusuin bayinya sendiri, secara mandiri gitu. Nah, untuk untuk ASI sebenarnya itu rata-rata keluar hari ketiga sampai keempat. Jadi memang umumnya itu terjadi dan itu normal. 3 ke 4 itu baru keluar. Dan sebenarnya kalau ada ibu-ibu yang ngalamin keluar pada saat hamil, itu ya mungkin ibunya jadi senang, pede gitu. Tapi bukan berarti kalau nggak keluar itu nggak berhasil nyusu, nggak. Ada juga yang pada saat hamil asinya keluar tapi menyusuinya nggak berhasil, nggak lancar. Jadi keluar atau tidaknya ASI pada saat hamil itu tidak berpengaruh dengan suksesnya menyusui. Jadi 3-4 hari baru keluar ASI itu rata-rata begitu dan itu normal. Dan walaupun keluar pada saat itu, tetap nyusuin bayi, tetap skin to skin, lakukan kalau perlu lakukan perah tangan kalau misalkan bayinya tidur terus. Misalkan kan ada bayi-bayi yang suka tidur terus panjang Ya. gitu, 4 jam. Padahal payudara kita harusnya distimulasi. Kalau misalkan sudah dibangunkan bayinya
tidak juga bisa bantu skin to skin. Nah, kalaupun di antara misalkan tidak juga mau nyusu, ya udah ibunya coba bantu perah biar hormon menyusuinya itu lebih meningkat cepat gitu. Jadi ASI-nya itu bisa keluar lebih cepat dengan stimulasi di awal-awal, terutama 3 hari awal. Dan untuk 4 hari awal, jadi takut kan, jadi dikasih apa dong? Jadi bayi itu sebenarnya sudah ada dikasih Tuhan brown fat, berguna untuk menjadi cadangan lemak yang nanti dipakai untuk energinya di awal-awal gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu tambahan susu formula di awal. Nah, tapi penting. Ditunggu aja dokter ya, ditunggu Jadi 3 hari memang pasti keluar gitu dok ya. 3-4 hari rata-rata. Tapi bukan berarti dibiarkan aja, nggak coba nyusu, nggak dong. Jadi payudara kita itu akan meningkatkan hormon menyusui pada saat bayi menghisap. Itu yang paling efektif. Dan tentunya tetap dengan pelekatan yang optimal agar pengeluaran ASI lancar, produksi pun jadi lebih cepat. Gitu. Meskipun pastinya tidak keluar dok ya, tetap biarkan bayinya menghisap. Yes, tetap distimulasi. Dan kenapa tidak keluar? Karena hormon kehamilan itu masih ada di dalam peredaran darah kita. Makanya itu dia turunnya memang awal-awal cepat, tapi masih ada gitu. Jadi itu yang menghambat hormon menyusui untuk naik. Nah, gimana caranya untuk naik? Itu dia menstimulasi hormon dengan skin to skin dan juga tetap nyusu dengan pelekatan efektif yang optimal dan juga bantu dengan perah tangan gitu. Kalau misalnya nih dok, bayinya yang kayak tadi yang dokter bilang bayinya asik tidur aja gitu dokter ya, tidur enak banget tidur tuh, kan diperah tangan. Seharusnya ASI itu dikeluarkan berapa jam sekali dok? ASI dikeluarkan sebenarnya ikut kemauan bayi. Ikut. Jadi menyusu on demand. Makanya kita perlu tahu isyarat lapar bayi. Dan ini penting sekali biar kita tahu menangis kan sebenarnya adalah cara komunikasi bayi sama kita kan. Bukan berarti dia lapar terus. Mungkin dia pengen digendong, pengen ditimang, pengen diganti popoknya, atau dia kepanasan, atau dia kedinginan, atau mungkin terlalu rame, atau mungkin terlalu sepi gitu. Jadi banyak alasan bayi itu kenapa menangis. Jadi bukan melulu menangis itu pasti lapar, enggak. Karena lapar dokter. Jadi tetap kita cari tahu. Yang mengenal bayi itu adalah orang tuanya sendiri, ibunya sendiri gitu. Jadi itu pentingnya rawat gabung. Kalau kita rawat gabung, kita akan lebih mengenal gitu. Mengenal, oh kalau dia nangis kayak gini, kayaknya lapar. Atau oh kayak pengennya digendong gitu. Jadi rawat gabung itu sangat perlu untuk awal-awal lahiran. Jadi kita bisa tahu polanya gimana. Dan kita bisa tahu reaksi tanda awal laparnya gimana, tanda tengah lapar gimana, dan akhirnya itu dia menangis. Dan kalau menangis ya udah ditenangin, baru kita nyusu gitu. Jadi jangan nangis terus nyusu gitu. Jadi tenangin dulu. Iya, biasanya kan gitu dok ya. Kalau misalnya bayinya nangis tuh pasti kiranya lapar, langsung dikasih nyusu, atau bayinya nangis tuh langsung panik kan dok kan, apalagi untuk ya ibu-ibu yang baru ya dok, baru punya bayi. Ya pasti tahu ya, galau lagi. Aduh ini cukup nggak ya? Dok. Padahal mungkin dia pengen ditimang-timang aja atau pengen digendong gitu. Tapi tetap kalau boleh, kalau bisa skin to skin dilakukan pada saat awal-awal, itu bisa membantu untuk melancarkan hormon menyusui gitu. Itu untuk sekali aja dok, skin to skinnya, untuk sekali pas baru lahir aja atau nanti juga diulangin lagi? Sebaiknya diulangin lagi, walaupun pulang ke rumah dilanjutkan skin to skin. Kapanpun ibu bisa, kalau bisa skin to skin selalu. Jadi biar semakin lancar ASINya keluar, lalu bayi juga lebih mengenal ibunya, belajar. Ini kan menyusui ini kan belajar kan, ibunya belajar nyusu, bayinya belajar nyusu. Jadi ini
proses yang tiba-tiba langsung jago gitu, lahiran langsung oh bisa gitu. Ada proses adaptasi, baik ke bayi yang pertama, bayi yang selanjut kedua, itu setiap anak tuh unik gitu. Jadi tetap ada proses adaptasi. Makanya skin to skin bisa tetap dilakukan kapan aja, bahkan setelah dia pulang ke rumah tetap dilanjutkan. Oke, baik. Kalau untuk ibunya nih dok, untuk ibunya apa saja sih yang harusnya yang dia konsumsi atau dari makanan atau dari apa gitu untuk membantu produksi ASI dok? Oke, untuk makanan ya berarti ya. Iya. Sebenarnya kalau makanan tidak ada yang spesifik yang harus yang disarankan untuk meningkatkan produksi ASI, tapi tetap yang pasti adalah makanan bergizi seimbang. Jadi tetap memenuhi gizi seimbang seperti dikeluarkan oleh Kemenkes kita. Dan untuk minuman atau air putih itu bisa minum sesuai dengan rasa haus gitu. Jadi sinyal haus ya minum, jangan tahan-tahan gitu. Apalagi kalau habis nyusu kan itu biasanya kehausan. Karena kenapa? Karena ASI itu 88% cairan air. Jadi kalau kita kurang air ya itu kita jadi dehidrasi. Jadi Ya makanya berpengaruh dok makanan untuk itu. bergizi seimbang dan juga cairan yang cukup. Dan untuk makanan yang mungkin kita sering dengar kayak terbangun yang dari Sumatera atau daun katuk, jantung pisang dan lain-lain, itu memang kita Indonesia kaya akan tanaman ya. Jadi turun-temurun kepercayaan dari zaman dulu itu bisa mempengaruhi produksi ASI. Dan tetap apapun boosternya ataupun apapun makanannya yang katanya bisa meningkatkan produksi ASI, kalau tidak dibarengin dengan pengeluaran ASI yang optimal, itu tidak itu sia-sia gitu. Jadi tidak berpengaruh juga karena tetap pengeluaran ASI terutama hisapan bayi itu yang paling penting dalam meningkatkan produksi ASI. Nah, memang menarik juga nih soal makanan atau tumbuhan tanaman herbal khususnya dari Indonesia. Kemarin kalau nggak salah bulan lalu itu saya ikut seminar dari Prof. Rizal tentang torbangun dari Sumatera Utara yang dari penelitian beliau terbukti meningkatkan produksi ASI. Jadi ya itu menarik juga sih gitu. Jadi walaupun begitu tetap manajemen menyusuinya nih yang paling penting. Jadi apapun makanannya, bahkan pada saat ke dokter laktasi atau ke poliklinik laktasi memberikan obat-obatan untuk meningkatkan produksi ASI, tetap pasti dianjurkan untuk tetap menyusui lebih sering dan efektif dengan posisi pelekatan pada saat menyusui. Jadi booster atau makanan-makanan itu yang diklaim sebagai booster ASI itu hanya membantu untuk meningkatkan produksi ASI, tapi bukan faktor utama dalam meningkatkan produksi ASI. Gitu. Baik dokter, sepertinya sudah sangat jelas ya dok. Apalagi tentang sebenarnya yang untuk ASI atau menyusui ini penting sekali untuk ibu yang baru melahirkan atau yang baru menjadi ibu ya dok ya. Iya, jadi kan yang seperti balik lagi ke rekomendasi WHO, nyusuin sampai 2 tahun atau lebih kan. Jadi memang penting sekali sama yang manfaat tadi, bukan cuma untuk bayi tapi juga untuk ibunya. Untuk ibu. Banyak Oke, sekali dokter. manfaatnya. Walaupun kita nggak bahas semua, tapi beberapa itu udah sangat luar biasa kan. Maksudnya sayang sekali kalau misalkan udah melahirkan tidak menggunakan fasilitas dari Tuhan langsung, yaitu payudara dalam memberikan makanan bayi. Dan, ya, gitu. Kalau misalnya ini dok, mungkin nih dok ya, mungkin sebagian perempuan tidak enggan untuk menyusui bayinya atau takut karena payudaranya nanti kendor atau apa, itu berpengaruh nggak sih dok?
Oke. Jadi sebenarnya seiring bertambahnya usia, kulit kita akan mengalami peragangan juga dan akan mengalami kekendoran. Bukan cuma di payudara, tapi ya seluruhnya dari atas sampai bawah gitu. Seluruh tubuh, Dok. Jadi Bukan karena ASI, kulit Dok ya? kulit akan mengendor ya. Dan jadi pada saat hamil pun juga, pada saat hamil itu kan kulit kita akan mengendor juga, kulit payudara. Karena pada saat hamil itu sebenarnya salah satunya ciri hamil di awal-awal udah masuk 16 minggu itu payudaranya akan membengkak, akan lebih membesar daripada sebelumnya. Makanya kadang harus ganti cup ini untuk cup branya lebih ditambah gitu karena udah membesar. Kenapa? Karena di minggu ke-16 sampai ke-20 kira-kira itu sebenarnya payudara itu sudah memproduksi ASI, tapi dia tidak keluar karena ada hormon kehamilan. Masih ada bayi dan masih ada plasenta di dalam rahim ibu, sehingga hormon menyusui itu ditekan sama hormon kehamilan. Makanya sebenarnya pada saat hamil itu belum tentu keluar ASI-nya dan itu nggak apa-apa gitu. Gitu sih. Wajar, Dok ya? Mm-mm. Kalau misalnya untuk bayi yang ASI dengan bayi yang tidak ASI, apa sih, Dok, bedanya dari kedua bayi ini? Oke. Jadi sebenarnya bukan berarti membanding-bandingkan juga ya, tapi Iya. dari penelitian itu memang terbukti bahwa ASI itu mempunyai kandungan yang sangat banyak dan lebih jauh daripada susu formula. Kalau susu formula itu kan kandungannya itu aja gitu. Maksudnya setiap hari itu. Sedangkan pada saat kita menyusui, kita itu akan diberi sinyal dari air liur bayi, itu yang luar biasanya ciptaan Tuhan. Air liur bayi itu namanya backwash. Jadi air liur bayi itu mengirim sinyal ke kita, ke tubuh kita sebagai tubuh ibu, untuk apa sih yang diperlukan saat itu. Jadi benar-benar real time, benar-benar ibu akan menghasilkan kandungan yang sesuai dan sesuai dengan kebutuhan bayi saat itu. Misalkan bapaknya flu, terus kan di satu rumah, satu kamar, ibu akan membuat antibody untuk flu. Jadi secara nggak langsung itu sangat melindungi bayi pada saat itu dengan ancaman flu yang mungkin bisa terjadi atau dialami si bayi, walaupun mungkin kena juga flu, tapi akan lebih cepat sembuhnya karena ASI itu ada antibody, ada faktor-faktor pertumbuhan, ada hamlet yang tadi gitu. Jadi sangat disayangkan sekali kalau tidak menggunakan fasilitas yang Tuhan kasih untuk memberikan yang terbaik buat bayi kita gitu. Ya. Sebaik itu ya, Dok. ASI itu sebaik itu bisa untuk menjaga si bayi dari serangan penyakit ya, Dok ya. Ya, udah terbukti, udah banyak yang tadi kita sudah bahas juga. Jadi benar-benar bisa mencegah dari penyakit infeksi yang misalkan kayak COVID nih. Itu kan sebenarnya kalau ibunya COVID positif pun itu dia akan menghasilkan antibody untuk bayinya melalui ASI. Jadi tetap tidak berpengaruh, Dok ya, ke bayinya tidak berpengaruh atau tidak boleh ASI dulu sampai ibunya sembuh atau lanjut aja. Tetap bisa melanjutkan proses menyusui kecuali ibunya mungkin dalam keadaan tidak stabil, misalkan di ICU gitu. Boleh lanjut menyusui. Ya, Dokter. Apa saja nih, Dok, dorongan dari dokter nih sebagai konselor ASI ya, Dok ya, konselor penyusui, Dok ya, untuk ibu di luar sana agar lebih rajin atau lebih mindsetnya tuh lebih positif kalau setelah lahiran tuh harus menyusui selama 2 tahun dan 6 bulan itu eksklusifnya, Dok ya. Nah, paling tipsnya dari saya itu adalah pada saat hamil
itu coba cari tahu sebanyak-banyaknya tentang ASI dan menyusui. Kalau bisa ikut kelas menyusuin, silakan ikut. Atau kalau bisa lagi lebih bagus lagi ketemu dengan konselor menyusui terdekat, itu akan dicoba praktekin gimana cara nyusuin. Kan ada boneka peraga yang bisa dipakai untuk apa ya, untuk mempraktek Contoh dok ya, contohkan jadi nanti, oh contohnya kayak dok. gini loh, nanti pegangan bayinya kayak gini gitu. Jadi ibu itu akan ada gambaran, apalagi anak pertama itu benar-benar Iya, harusnya ada bekal sejak hamil. Jadi kayak kayak mau perang kan, nggak nggak saat perang kita siapkan senjata kan, pasti sebelum perang iya kita dok. udah siapin senjatanya gitu. Jadi itu salah satu, kita harus punya informasi yang benar-benar kita cari pada saat kita hamil, dan temukan support system dari terutama keluarga, yaitu suami. Oh ya, kita sama-sama bareng, kita visi misinya kita bisa nyusuin eksklusif sampai 2 tahun gitu. Jadi dari hamil sudah dikomunikasikan dengan suami, dan juga keluarga kalau ada di rumah, misalkan mertua, orang tua, dikomunikasikan dari sekarang biar nanti pada saat nanti setelah lahiran mungkin bayinya nangis-nangis, nanti dipikir nangisnya itu karena kurang asinya gitu, padahal enggak, Iya, iya. misalkan gitu. Jadinya ya udahlah, kasih aja support, padahal sebenarnya ibunya mungkin punya asi yang cukup buat bayinya. Mungkin dia nangis tuh karena nggak nyaman atau pengen digendong doang gitu. Tapi mungkin itu perlu dikomunikasikan sebelum melahirkan. Jadi pada saat hamil, komunikasi dengan keluarga, rencananya kayak gimana. Apalagi dengan mertua dan orang tua. Lalu Iya. selanjutnya adalah cari komunitas untuk saling mendukung, karena support komunitas itu cukup berpengaruh juga pada saat proses menyusui. Jadi ibu itu merasa nggak sendiri berjuangnya, karena ternyata banyak loh yang berjuang juga gitu. Oke. Eh, Dukungan dari orang sekitar atau orang terdekat itu yang sangat penting ya dok ya. Iya, terutama dukungan suami. Iya. Itu penting Kalau banget, suaminya sangat nanti utama. udah mulai risih karena bayinya rewel tuh, ibunya juga jadi ikut ikut panik dan pasti ngasih susu formula dok ya. Ya memang ibu kan kadang mood swing, baru lahiran tuh benar-benar Iya. moodnya itu naik turun kan, kadang semangat banget, kadang mungkin ada waktunya yang capek banget, kayak aduh udahlah gitu. Dan itulah peran suami yang sangat penting dalam proses ibu melakukan proses menyusui ini gitu. Dan salah satu yang bisa dilakukan ayah atau suami kepada istrinya pada saat ibunya mungkin kelelahan, ya pijat oksitosin namanya. Ada pijat oksitosin. Jadi pijat oksitosin itu untuk ya biar ibu lebih rileks. Karena pada saat kita stres itu sangat mempengaruhi dengan hormon pengeluaran ASI atau hormon oksitosin, hormon cinta gitu. Oke, baiklah dokter. Apa kita sudah mulai dengan ini dok, pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu yang Boleh, di boleh. Susu Salam dokter? Kita coba satu dulu ya dokter ya. Ada yang Oke. nanya dokter, ASI saya mencukupi untuk bayi, tapi ASI saya itu di awal encer dan di akhir ASI jadi tidak encer lagi atau kental. Apakah itu normal dokter? Atau ASI terus bagaimana dengan ASI yang encer? Apakah bagus untuk si bayi? Oke, ASI encer dan kental. Dan jadi gini, ASI itu sebenarnya kan tadi kita udah bahas ya, kandungannya itu sebenarnya banyak banget. Walaupun tadi saya bahas ini cuma sedikit kan. Tapi secara keseluruhan itu dibagi atas dua. Ada fore milk, ada hin milk. Jadi fore milk itu ASI yang awal keluar, atau dia itu encer. Jadi dia kayak air jernih gitu. Lebih jernih dibandingkan ASI akhir. ASI akhir namanya hin milk. Dia kaya akan lemak. Yang fore milk tadi itu encer, kayak tinggi protein, tinggi laktosa, yang berfungsi untuk pertumbuhan otak bayi. Jadi sangat perlu sekali, apalagi kan 1000 hari pertama kan termasuk dalam proses menyusui ini. Nah, itu disitulah kita harus benar-benar maksimalkan proses menyusui ini, sehingga komposisi ASI yang
sangat bermanfaat itu bisa didapatkan oleh bayi sehingga tumbuh kembangnya itu jauh lebih maksimal. Lalu di dalam formik itu tetap ada lemak, tapi kandungannya sedikit banget. Makanya di Hinmilk itu yang tinggi akan lemak di akhir. Jadi pada saat nyusuin, dia itu kayak menghilangkan dahaga dulu. Jadi hausnya dulu nih dihilangkan gitu. Nanti udah mulai akhir-akhir, itulah lemak yang tinggi, makanya dia lebih kenyang di saat akhir. Makanya perlu sekali ibu-ibu tuh menyusuin itu di satu payudara sampai habis, sampai benar-benar selesai gitu. Baru tawarin payudara yang sebelah kanan. Kalau misalkan bayinya udah nggak mau, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi jangan di situ nyusuin sebelah kiri belum selesai udah langsung tawarin sebelah kanan. Itu yang buat ada yang namanya imbalance formik dan Hinmilk. Bisa membuat kenaikan berat badannya kurang dan juga berat BAB-nya agak berwarna hijau warnanya gitu. Jadi itu sangat penting sekali buat ibu untuk nyusuin sampai selesai. Berarti wajar dokter ya, memang seperti itu bentuk cairan ASI-nya dok, untuk di awal tuh encer dan di akhir wajar kental itu ya. encer. Ya. Dan itu bagus untuk bayi menyusu sampai dia itu lepas sendiri dokter ya. Ya, biarkan bayi yang mengatur kapan dia pengen minum, kapan dia pengen selesai gitu. Jadi bayi yang ngatur semuanya. Beda kalau kita kasih dot kan. Kalau dot itu bayi kita mau berapapun di dalamnya, bayi ya refleksnya itu menghisap. Jadi berapapun isinya ya dia akan ngabisin. Dokter. Jadi bahkan kadang ya kita ngasih karena dia nangis akhirnya muntah. Padahal sebenarnya dia nggak butuh sebanyak itu gitu. Satu lagi nih dok ya. Oke. Pertanyaan lagi ya dokter. Seberapa besar pengaruh stres ibu terhadap produksi ASI? Oke, jadi memang stres itu yang tadi kita udah bahas juga, sebenarnya stres itu sangat berpengaruh pada menyusui. Kenapa? Stres itu menghalang hormon oksitosin, baby blues, atau pada saat yang fisik ini misalkan nyeri puting atau sampai berdarah putingnya, itu bisa mempengaruhi hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu berguna untuk pengeluaran ASI. Jadi oksitosin itu adalah hormon yang untuk mengkontraksi otot di dalam payudara. Sebentar, saya ada payudara peraga nih, bentar ya. Biar ada gambaran. Nah, ini dia payudaranya. Jadi di dalam payudara itu ada namanya jaringan-jaringan pabrik ASI. Ya kalau misalkan orang awam mengertinya pabrik ASI ya. Di dalam situ ada ASI-ASI yang ngumpul tuh kayak gini. Gitu. Jadi di dalam sini tuh ada ini kayak anggur ya. Jadi kayak anggur yang banyak banget gitu dalam satu tangkai. Nah, terus di sini itu di luarannya ini namanya alveoli. Itu ada otot-otot polos. Nah, otot-otot polos itu yang berfungsi untuk mengeluarkan ASI di dalam ini. Jadi dia nggak bisa keluar tuh kalau nggak ada otot-otot polos itu. Dan yang berfungsi untuk mengkontraksi otot-otot polos itu adalah hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu juga berguna pada saat melahirkan. Kita melahirkan, apalagi melahirkan per vaginam, itu yang berfungsi untuk mengeluarkan bayi adalah hormon oksitosin. Kalau hormon oksitosinnya terganggu, bayinya nggak bisa dikeluarkan. Jadi dengan hormon oksitosin itu mengkontraksi rahim untuk bayinya keluar dan plasenta dan ini ASI gitu. Jadi itu dia sih yang perlu kita ketahui, hormon oksitosin itu untuk pengeluaran ASI, hormon prolaktin untuk produksi ASI. Jadi perannya berbeda, tapi dua-duanya sama pentingnya. Nggak ada salah satu. Ada yang produksinya banyak, tapi ASINya nggak bisa keluar, itu bikin masalah. Masalahnya apa? Mastitis, bahkan sampai abses. Produksi ASINya keluar lancar, tapi produksi ASINya kurang.
Ya masalah juga, masalahnya berat badan bayinya jadi kurang, begitu. Jadi benar-benar dua-duanya sama-sama penting gitu. Jadi bukan cuma produksi gimana produksinya Hmm. naik ya, gimana biar bisa banyak ya produksi asinya, tapi ternyata nggak bisa lancar, mungkin ibunya stres atau kesakitan. Jadi memang stres sangat berpengaruh sama proses menyusui. Jadi kita harus ya banyak Seimbang dok ya, ya seimbang menjaga. mungkin nggak bisa yang nggak ada stres sama sekali juga, karena Hmm. kehidupan perbayian di apalagi awal-awal itu benar-benar kan begadang, capek, bingung, nangis ini kenapa ya, udah dinyusuin tapi kok nangis gitu. Itu masih masih adaptasi, proses adaptasi. Jadi ya pasti setiap ibu pasti pernah mengalami stres. Oke, baik, sangat jelas, jelas sekali dokter ya. Ya semoga jelas. Sebenarnya banyak banyak banget Kak, ya, nggak bisa kita dalam live itu nggak bisa satu kali live di situ nggak langsung semua tuh, nggak. semuanya dok. Oh, Ini memang yang saya sampaikan itu baru sebagian dari sekian banyak. Bisa sekian. bayar buku nyusuin yang untuk guideline guideline para dokter laktasi yang mau belajar, atau ya pegangan pegangan ini, pegangan kita tuh setebal ini. Itu baru satu buku. Jadi Luar di live biasa dokter ya. mengeluarkan semua, tapi yang itu kurang lebih inti-intinya itu. Ini tadi dokter ada bilang tuh ASI bayi tuh nyusu selama umur 2 tahun dokter ya. Mm-mm. Bagaimana kalau lebih dari 2 tahun dok? Apa boleh atau gimana dok? Oke, sebenarnya kalau 2 tahun lebih 1 bulan itu pokoknya nggak sampai 3 tahun lebih juga, itu sebenarnya ada pro kontra sih, ada beberapa, ada yang bilang oke nggak apa-apa, ada yang bilang enggak. Jadi mungkin kalau dari sisi yang tidaknya yang harus pas 2 tahun bisa lebih sedikit itu karena ya mungkin dalam ajaran ajaran misalkan dalam ajaran Islam itu 2 tahun penuh 2 gitu. tahun. Nah, kalau ditanya apakah masih bermanfaat atau sia-sia nih nyusu, ya ada manfaatnya juga karena kandungan untuk imunitas bayi ya masih ada di situ, masih tinggi gitu. Jadi misalkan kayak COVID gini gitu. Ada ibu-ibu yang masih tetap memutuskan masih tetap untuk lanjut nyusuin dan tidak menyapit di usia 2 tahun. Ada juga yang kayak gitu. Uh, tapi yang kalau yang 2 tahun penuh itu ada teori juga mengatakan bahwa kenapa dua tahun nih kalau nyusunya lewat itu bisa mempengaruhi dalam membuat keputusan gitu. Jadi lebih ragu. Itu teori yang mengatakan bahwa untuk nyusu 2 tahun tidak lebih panjang, apalagi udah 7 tahun misalkan, kayak gitu. 7 tahun Kalau sepertinya nggak mungkin ya dokter ya. ada juga sih Gitu. yang Oh ada pertama, dok. apalagi di luar negeri. Uh, ya, ya sebenarnya kembali ke orang tua sih maunya gimana. Cuma ya penjelasan yang tadi ada yang bilang sampai 2 tahun penuh saja, ada yang bisa bilang lanjutkan. Walau kalau ditanya adakah kandungannya masih bermanfaat kah? Ya, hanya masih bermanfaat, dan apalagi dalam kondisi COVID sekarang ya. Dan semuanya tetap balik, mau gimana ibunya, mau tetap lanjutkan apa tidak. Tapi untuk mungkin kalau saya pribadi 2 tahun lebih beberapa bulan sih oke aja. Kalau misalnya Makanya kurang dari 2 tahun dok, ada nih beberapa dok belum sampai 2 tahun. Ada beberapa yang belum sampai 2 tahun nih nyusunya, tapi ibunya lagi hamil nih. Lagi hamil lagi, terus anaknya itu langsung dipisah tuh asinya. Kalau seperti itu nggak apa-apa dok. nah itu kalau itu berarti dinamakan nursing while pregnant. Jadi menyusui saat hamil itu sebenarnya
kita juga komunikasikan sama dokter kandungannya, apakah ada masalah tertentu. Misalkan kondisi ibunya gimana, kandungannya gimana, jadi diperiksa tuh. Apakah memungkinkan untuk nyusuin ya? Kita minta lagi aksesnya dari dokter kandungannya. Apakah bisa nih dok? Gitu. Kalau nggak ada masalah ya boleh nyusuin. Nah pada saat kalau dibilang boleh, perhatikan kalau misalkan ada kontraksi di pause dulu, dihentikan dulu. Lalu kalau misalkan ada flag, ya kalau flag gitu dihentikan dulu dan konsultasi gitu. Jadi Oke, dokter. nyusuin selama tidak ada masalah dalam kandungannya, nggak apa-apa. Tetap lanjutkan nyusuin saat hamil. Nanti pada saat udah melahirkan bisa jadi tandem nursing. Jadi bisa bareng tuh sama kakaknya. Tapi kalau tandem nursing itu tetap utamakan si bayinya dulu. Gitu. Oh, tetap utamakan bayi yang baru lahirnya, dokter ya. Ya, Dan baru di balik nyusuin semua itu kakaknya. juga harus tergantung ibunya. Kalau memang ibunya nggak ada masalah dan nggak ada pengaruh apa-apa, dokter ya. Itu konsultasikan sama dokter kandungannya. Kalau ACC ya tetap dilanjutkan. Oke, dokter. Pertanyaan dari Oh, pertanyaan yang dari kumpul sudah terjawab sih, dok. Sudah terjawab semua sepertinya. kalau masalah pertanyaan tadi itu sebenarnya sudah pernah dibahas di highlight sih, Oh iya, dokter. yang lebih detail penjelasannya. Kayaknya udah semua pertanyaannya, nggak terasa. Iya, yang untuk sehari-hari yang sepertinya yang bertanya-tanya, ibu-ibu yang bertanya-tanya sudah terjawab semua sih yang sehari-hari. Oke. Oke, dokter. Ini ada yang bertanya nih di sini. Baik, dokter. Kenapa, dokter? Sorry, dok. Oke, Mentari Sitorus. Kita punya marga yang sama. Halo. Dok, kalau ibunya COVID, masih bisa nggak memberi ASI buat babynya? Tadi kita udah bahas, bisa. Iya. Tetap lanjutin. Lalu perhatikan tetap dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan yaitu mencuci tangan, lalu menggunakan masker pada saat nyusu, dan disinfektan daerah-daerah sekitar. Gitu. Ya. Sudah? Kok kayaknya udah Oke, nggak ada dokter. pertanyaan. Pertanyaan sudah lengkap, sudah terjawab semua, dokter. Terima kasih sekali loh, dokter, sudah meluangkan waktunya yang sangat banyak. Terima Mungkin kasih dokter, sekali ibu, lagi. ya, dokter. Ya, dokter. Semoga nih utama utama di Subuh Salam Dian, bisa oke. segera polilaktasi gitu. Iya, dokter. Dokter sering itu ya, upload-upload itu di YouTube, dokter ya. Bisa dipromosiin aja, dokter, itu YouTube-nya atau Instagram, dokter ya. Oh, jadi buat ibu-ibu sekalian, kalau misalkan pengen tahu lebih banyak lagi, sudah ada beberapa yang saya share di Facebook, di Instagram, di YouTube. Kalau di Instagram bisa lihat di @titimamas atau di Instagram saya di sini juga ada beberapa. Tapi untuk fokus sharing soal seputar menyusui itu di Titi Mamas, jadi @TI_Y.MAMAS. Kalau di YouTube itu YouTube-nya Krisis Sitorus. Jadi semoga Iya. bermanfaat dan semoga nanti kalau misalkan menyusuinya, kalau misalkan sekarang lagi hamil nih, semoga nanti lebih pede dan lancar-lancar. Ada satu pertanyaan lagi Apa itu, dokter? di bawah. Dok, kalau babynya bingung puting, masih bisa nggak ya dok kembali lagi biar dia mau nyusu langsung? Nah, kita bisa usahakan dengan menjalankan relaksasi. Jadi mungkin Mam Mentari bisa ke konselor menyusui terdekat untuk
membantu dalam program relaktasi. Jadi relaktasi itu mengembalikan bayi untuk nyusu lagi ke ibunya. Karena kan sebenarnya kalau misalkan bingung puting itu bukan berarti dia hanya menolak aja, tapi pasti penurunan ASI ibu juga menurun. Ada yang bayinya benar-benar nggak mau sama sekali payudara, itu benar-benar bingung puting total. Dan ada juga yang masih mau lepas-lepas atau nyusunya itu jadi sebentar-sebentar, membuat ibunya itu punya produksi itu jadi menurun. Jadi bisa diusahakan untuk relaktasi. Semakin cepat melakukan relaktasi, tingkat keberhasilannya lebih tinggi dan waktunya pun lebih singkat dibandingkan semakin lama nunggu-nunggu dulu sampai nanti misalkan dia udah MPASI baru mau relaktasi, ya memang ada bisa diusahakan, tapi keberhasilannya itu lebih sedikit gitu. Oke, dokter. Uh, Satu lagi nih, dokter. Soalnya kemarin Kunci. Iya, dokter? tapi karena saya kerja, saya pumping, jadinya nggak nyusul langsung. Tiba-tiba jadi produksi ASINya menurun. Iya, benar. Kayak tadi yang saya jelaskan. Karena gini, pola nyusu, bayi itu nyusu di udara dengan ngedot itu beda. Beda banget. Kalau di payudara, dia itu menstimulasi banyak banget otot di daerah sekitar wajah, termasuk otot-otot lidahnya. Pokoknya semua di daerah sekitar wajah itu banyak yang distimulasi pada saat nyusu. Sedangkan pada saat ngedot itu hanya sekitar satu otot doang yang bekerja, sehingga beda dong satu otot dengan otot-otot yang lebih banyak dari saat nyusu itu. Jadi benar-benar pada saat dia mau nyusu ke payudara, dia merasa aduh nggak terbiasa, udah bingung gimana caranya gitu. Padahal sebenarnya walaupun memang lebih banyak itu justru lebih bagus. Pada saat nyusu di payudara, otot-otot bayi di sekitar wajah itu lebih banyak yang terstimulasi, itu akan berfungsi untuk membuat lebih simetris bagian rahang, terus pertumbuhan giginya lebih lebih baik gitu. Jadi untuk makannya juga, karena kita udah stimulasi dari awal tuh, dari awal baru lahir kita udah stimulasi dengan proses nyusuin. Jadi sangat baik untuk prosesnya nanti, baik makan ataupun berbicara. Oke. Kalau misalkan Bu Ibu mungkin yang di kota dan bisa temui saya di klinik laktasi di Klinik Tan 21 di Jalan Amal, Ring Road. Kalau misalkan beda kota, saya juga buka virtual konsul untuk relaksasi juga termasuk. Jadi bisa hubungi di link di bio. Jadi lebih jelas lagi, lebih spesifik lagi karena banyak harus kita ketahuin dari si ibu. Jadi bukan cuma sedikit. Jadi benar-benar kita harus tahu seluruh dari histori lahirkannya gimana, masalah ada pada payudara ibu atau masalah adakah riwayat penyakit. Pokoknya banyak yang perlu kita telusurin gitu. Jadi bisa bisa diklik link di bio profilku. Ya, umurnya berapa? Ini saya nggak tahu, tadi saya belum tanya, tapi mungkin Mam Mentari bisa klik link di bio, jadi bisa lebih detail lagi. Oke, dokter. Dokter, sepertinya waktu kita sudah jam berapa ya? Udah jam 14.47 ya, dokter ya? Udah mau jam 3. Iya, dokter. Thank you, Mama. Dokter, sekali lagi makasih dokter ya. Makasih banyak atas waktunya dan ilmunya. Pengetahuan banyak sekali hari ini yang bisa kita dapat. Iya. Oke, dokter. Terima kasih. Selamat siang, dokter. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini ya. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Stay safe.